Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan bersolawat kepada Nabi dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun maksud dan tujuan saya yaitu ingin mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Awal Pertumbuhan Islam di Makkah. Yang mana karena saya di sini hanya sendiri, jadi saya sebagai moderator, saya juga sebagai pembahas pertama hingga akhir. Adapun yang akan dibahas dalam artikel saya ini yaitu masyarakat Arab sebelum Islam, strategi dakwah Nabi di Makkah, tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan penyebabnya, komposisi komunitas Muslim di Makkah, dan yang terakhir hasil yang dicapai Nabi Muhammad selama berdakwah. Baiklah, saya akan memulai mengenai latar belakang awal pertumbuhan Islam di Makkah, yaitu masa awal Islam adalah masa di mana Islam baru muncul di tengah-tengah masyarakat, yang mana pada masa itu masyarakat Makkah masih dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Karena kondisi seperti itu, Nabi Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira untuk merenung, dan di sana dia mendapatkan wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, dan sekaligus juga pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Dari itu misi Nabi sekarang adalah untuk membangun dasar ketauhidan dan memperbaiki akhlak masyarakat jahiliyah dengan melangsungkan dakwah di kota Makkah selama 13 tahun atau 610 sampai 622 Masehi. Yang kedua yaitu rumusan dan batasan masalah. Adapun beberapa pembahasan yang akan dibahas pada artikel ini yaitu yang pertama ialah masyarakat sebelum Islam, dan yang kedua ialah strategi dakwah Nabi di Mekah, yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan penyebabnya. Yang keempat adalah komposisi komunitas Islam di Mekah. Dan yang terakhir adalah hasil yang dicapai Nabi Muhammad SAW selama berdakwah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masyarakat Arab sebelum Islam, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 571 Masehi di Mekah, adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di kota-kota negeri Arab, baik itu karena tradisi maupun karena letaknya. Dengan adanya Ka'bah di tengah-tengah kota, Makkah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat ziarah, dan di dalam Ka'bah tersebut terdapat 360 berhala mengelilingi berhala utama, yaitu Hubal. Biasanya dalam membicarakan wilayah geografis yang dialami bangsa Arab sebelum Islam, orang membatasi bicaranya hanya pada ziarah Arab. Padahal bangsa Arab juga mendiami daerah-daerah sekitarnya, yaitu daerah sekitar Jazirah. Baiklah, yang kedua itu adalah strategi Nabi Muhammad di Mekah. Ada beberapa strategi yang dilakukan Nabi Muhammad saat berdakwah, yaitu yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi. Pada awalnya, beliau berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah turunnya surah Al-Mudassir, Rasulullah mulai menjalankan misi dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW tidak memiliki keyakinan dan hanya mengikuti tradisi nenek moyangnya saja. Berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Rasulullah supaya penduduk Mekah
tidak kaget dengan suatu ajaran yang tiba-tiba datang dan mengguras mereka. Rasulullah mulai berdakwahnya dengan menyampaikan kepada keluarga-keluarganya terlebih dahulu dan orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang di antaranya tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid atau istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan Zaid bin Harithah bin Syarahil al-Qalbi atau mantan budak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ali bin Abi Thalib yaitu sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar As-Siddiq yang sebagaimana dia adalah sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Abu Bakar juga membantu dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyeru kepada kaumnya dengan memilih orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu yang benar-benar tentu kenal baik dengan dia. Dari dakwah dan bantuan Abu Bakar As-Siddiq ini mengikut pula yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah, dan mereka juga memeluk agama Islam. Dari Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa total yang memeluk agama Islam pertama kali itu adalah 130 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Baiklah, lanjut pada strategi dakwah Nabi Muhammad yang kedua, yaitu dengan cara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dimulai dari menyeru kepada Bani Hashim hingga dakwah di atas Bukit Sofa. Melihat dari kenyataan itu, kaum kafir Quraisy menolak adanya dakwah dari Rasulullah SAW ini karena mereka khawatir akan merusak tradisi warisan nenek moyang mereka. Dari dakwah terang-terangan ini, Rasulullah beserta kaum muslimin mendapat perlakuan yang buruk dari kaum kafir Quraisy. Bahkan kaum kafir Quraisy membuat kesepakatan bersama untuk melarang kaum muslimin menunaikan haji dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan menyebut beliau sebagai orang gila. Begitu banyaknya cara orang-orang musyrik itu untuk menghentikan dakwah Rasulullah setelah disebarkan sejak permulaan keempat dari nubuah. Berbagai tekanan ini terus dihadapi oleh Rasulullah dan kaum muslimin hingga mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan kaum kafir Quraisy. Setelah lama berdakwah, akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah untuk melakukan hijrah. Maka Rasulullah SAW dan kaum muslimin memutuskan untuk hijrah ke Habsyah. Selanjutnya adalah pembahasan ketiga, yaitu tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan penyebabnya. Tantangan yang pertama dihadapi Nabi Muhammad SAW itu ialah yang pertama kali itu adalah penghinaan. Yang kedua adalah tawaran harta, tahta, dan wanita. Yang ketiga adalah bujukan kaum kafir Quraisy untuk saling bertukar sesembahan. Yang keempat adalah membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Yang kelima, menghasut masyarakat Mekah. Yang keenam, mengasingkan dan memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selanjutnya yaitu mempengaruhi pemimpin negara-negara tetangga untuk menolak Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya rumusan masalah yang keempat yaitu komposisi komunitas muslim di Mekah. Yang pertama adalah mengajak manusia agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, percaya kepada malaikat, rasul, hari kemudian, dan hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman. Yang kedua yaitu mengajarkan kepada manusia nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi agar mereka tidak tertipu oleh godaan hidup duniawi yang menyilaukan. Yang ketiga yaitu mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya rumusan masalah yang kelima yaitu hasil yang dicapai Nabi Muhammad selama berdakwah di Mekah. Yang pertama itu akidah yang pertama kali diperbaiki Rasulullah dalam dakwah beliau di Mekah. Yang kedua, Rasulullah menanamkan tauhid, menghapuskan kesyirikan dan dari kehidupan masyarakat Mekah. Yang ketiga yaitu Rasulullah juga menanamkan sikap beriman kepada hari kiamat. Akidah yang benar merupakan kunci kemenangan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat yaitu dapat meluruskan dan memurnikan tauhid. Yang kelima yaitu menegaskan adanya hari pembalasan. Kondisi seperti ini membuat dakwah yang dilakukan Nabi itu mendapat tantangan yang sangat besar. Tidak hanya ditantang oleh kaum Quraisy, tetapi juga ditantang oleh keluarga beliau. Tantangan yang dihadapi mulai yang bersifat halus seperti bujukan dan tawaran, kedudukan yang tinggi, sampai yang bersifat kasar seperti penyiksaan. Pencapaian dakwah Nabi di Mekah adalah mengubah pola dan keadaan masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai artikel saya mengenai awal pertumbuhan Islam di Mekah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.